Tapi ketika diniati berbakti pada suami, maka satu baju itu ganjarannya pahalanya 10 kebagusan. Maka nanti setelah pulang ketemu dengan suami, copot bajunya Pak, copotnya Pak. Suami dengan matur, bisa apa Bu? Pahamnya kan macam-macam. Orang minta cuci loh Pak. 10 kebagusan, 10 kebagusan. Berbeda kan? Nah ini yang dimaksud dengan rahmat bagi seluruh alam. Kita itu kadang-kadang melihat ibadah hanya dari sisi amaliyah ibadah saja, tidak melihat sisi-sisi lain yang bisa menghasilkan banyak pahala ibadah. Menolong orang lain, apa harus ditanya dulu? Amin saya bapak-bapak, kadang-kadang kita kebetulan di sini dengan menjadi guru, tolong sampaikan kepada anak-anak didik kita tentang bagaimana nikmatnya hidup bertoleransi. Ono wong misalkan orang-orang yang saklek-saklek itu kadang-kadang membatasi diri sendiri, tidak mau keluar dari kotak pemikirannya. Contoh kecil, ketika kita datang ke suatu tempat, kemudian kita naik kendaraan jatuh. Nek wong sing saklek niku kan ditakon, "Kowe ndi? Wong arang tengah. Agama apa? Islam. Ora tak tulungi aku wong Kristen." Kan ora mungkin seperti itu. Apa kita menolong orang lain itu harus melihat agama? Apa kita harus bermuamalah, bersosial dengan orang lain itu harus melihat agama? Amin sewu, orang-orang yang saat ini melakukan aksi boikot itu, amin sewu itu. Peci saya ini, nah kalau pakai syukuran keluarnya, nah ini kan Pak Rudi masih biasanya gondrong Pak, kan maksudnya saya 20 tahun lebih muda dari usia saya. Saya belum sampai, saya itu sekarang 36, masih muda. Bahkan istri saya itu memperbolehkan saya untuk nikah lagi, kan juara. Syaratnya 3. Syaratnya yang pertama lebih cantik daripada saya. Oh banyak. Lebih kaya, lebih pintar daripada saya banyak. Yang terakhir tuh, kalau ngomong tuh, langkai dulu lumayan tuh. Modal lah kalau sampean. Gua sih jiwa kula nek berjuang biar angel Bu. Ditolak beli kula niku alhamdulillah bulan nopo kula niku. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Peci tak copot. Kalau kita itu tidak mau keluar dari kotak pemikiran kita, peci saya ini juga tidak hanya diciptakan, dibuat oleh satu golongan atau satu suku, satu komunitas, satu negara. Kainnya yang buat siapa? Cina wong komunis. Mobil sing ngangkut kain, sing ngangkut kain siapa yang membuat? Orang Jepang yang menyembah matahari. Sorban yang saya pakai untuk naik haji yang tiap hari itu made in China. Bahkan ketika saya di Mekah itu saya cari made in Arab itu logo. Mobil yang mereka naiki itu gawean Jerman, gawean orang-orang Israel, buatan orang-orang Yahudi, bukan buatan kita sendiri. Celana yang saya pakai, kerudung yang ibu pakai, itu tidak mungkin dibuat oleh satu golongan saja. Jadi ono wong kok, lha wong kan HP itu segawe sapa? Orang-orang barat. Maka kita juga tidak bisa untuk lepas menjadi orang-orang yang saklek itu malah orang penak uripe. Faktanya apa? Kemarin saya itu mempunyai anak Pak Rudi. Usianya hanya 14 hari. Bojone kula lagi seneng-senenge meninggal. Itu yang takziah, itu bukan hanya orang-orang muslim saja kok. Hampir pendeta sekecamatan Sukoh datang ke saya. Foto-foto kok kan digumul, loh pendeta-pendeta, ya orang masalah. Wongnya tekannya kalau bawa amplop menghibur saya kok. itu tujuannya. Maka hidup berdampingan, hidup bercinta kasih, baik terhadap Allah, baik terhadap sama manusia, itu menjadi potret orang-orang yang salih dan salihah. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang main-main, orang apik karo Gusti Allah, tidak pernah beribadah, tidak baik terhadap Allah, tapi juga terhadap manusia seringnya ganggu. Ono koncone sertifikasi jaga, koncone tuku gelang, meri, kudune ganti jaga.
Orang yang paling buruk di dunia adalah senang ketika melihat sesamanya susah, dan susah ketika melihat orang lain senang. Lho ki wong sing ala-ala ning wong nek pantes sono lho kok ono dhewe larang-larang karo malaikat besok. Itu orang yang paling nyebelin juga di sebuah komunitas. Wis jenenganlah kadang-kadang sesama guru atau di kumpulan PKK, kumpulan RT, jamaah tahlil di kampung-kampung, ketika ada satu orang yang seperti itu, biasanya sih gawe rusuh. Biasanya gawe rusuh. Lah, kodong anyar, kredit paling kredit. Mendring. Kan orang seragam TK lah, orang mungkin. Mau seragam itu ada lunas barang. Itu sering terjadi seperti itu. Maka orang yang main-main tidak baik terhadap Allah, tidak baik terhadap manusia, itu yang menjadi dan kita hatinya semakin keras, menjadikan hati kita tidak punya lemah lembut dan tidak mempunyai rasa cinta kasih terhadap sesama. Oke, Bapak-bapak, Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang paling terakhir, saya sering kalau pengajian itu ada closing sebagai penutup. Saya tidak akan cerita tentang sejarah Rasul karena kita sudah tua bareng-bareng yang biasa ngajari bocah-bocah tentang sejarah Nabi. Maka saya menceritakan akhlak Nabi yang salah satunya menghindari kita menjadi orang yang plus-plus. Ini rangkuman saya. Kesimpulannya adalah ketika kita cinta pada Rasulullah, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang solid. Orang yang solid saya gambarkan tadi plus-plus api karo Gusti Allah, api karo Allah teparo. Di tengah-tengah masyarakat juga ada yang akan plus-min api karo Gusti Allah, ora api karo Allah teparo. Ono sing plus ora api karo Gusti Allah tapi nulungi korban-korban botol terus. Apa sing belas ora api karo Gusti Allah seneng ibu tambah teparo. Kita diberikan 4 pilihan oleh Tuhan dan Rasulnya. Jenengan meh milih sing pundi terserah. Terus plus monggo, plus min monggo, min plus juga dipersilakan, min juga saya tidak merugikan seperti itu. Nah, sebagai closing, ibu-ibu, bapak-bapak, ada sebuah cerita. Ada seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Siapa namanya? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu mempunyai seekor kuda kecil, keledai, dan seorang anak. Tentunya seekor anak kan repot. Seekor kuda kecil atau seekor keledai dan seorang anak. Luqmanul Hakim ingin melakukan perjalanan dari Subah ke alun-alun Batam. Pertama kali yang naik di keledai adalah anaknya Luqmanul Hakim. Anaknya yang naik, Luqman yang nuntun. Di traffic light dan Subah dicegat sama orang. Luqman mau kemana? Saya mau ke Batam. Loh, kok malah anak nang dhuwur? Awak anak iso. Anak itu amanat Luqman, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar memberikan pendidikan karakter terhadap anak. Mosok anak yang dhuwur, bapak yang isor, berarti kamu tidak mengajarkan tata krama terhadap anak. Berarti saya salah, memang salah ya. Anaknya biarlah, wes kamu yang mungkul, bapak biasanya ya mungkul pak. Nah, kenapa? Kalau kamu nanti yang naik, bapak yang mungkul, katanya tidak pulang tata krama, tidak pulang sopan santun, tidak mengajarkan akhlak yang baik terhadap anak. Anaknya di atas, kok bapaknya di bawah. Membokong son dengan pak, kalau saya mungkul dengan saya mitik pawon. Pelaku toprak tekan. Saya ngomong saudara, lalu tekan sampai Subeli. Di sampai Subeli dicegat sama orang. Luqman mau kemana? Saya mau ke Batam. Luqman, kamu salah. Tak bisa salah. Anak itu amanat. Alasannya sama dengan orang pertama yang menyalahkan Luqman. Anak itu amanat. Anak itu amanat dari Allah. Anakmu sing nuntun kok awakmu sing krang nang dhuwur, kowe kok sing numpak anakmu sing nuntun. Nek kejeblok aspal wis ribet. Sikile jalan kesandung tiba, berarti kamu bukan orang tua yang amanah terhadap amanat Allah. Berarti saya salah nemen soalnya ketiga bebek kan gelo. Nah, kamu mati belum. Aduh, Luqman turun lagi tuh. Berarti saya salah, nemen salah ini. Nah, kebetulan anaknya itu cerdas usul, Pak. Kalau yang naik bapak katanya tidak kasihan sama saya.
Kalau yang naik saya katanya tidak sopan terhadap bapak, mendingan kita naikin bareng-bareng saja sampai ke Batam. Oke, setuju. Kamu yang depan, bapak yang belakang ya. Oke pak, mau pak toprak. Sampai perjalanan kudanya itu bosok Indonesia ini mijit itu. Wes komen jarak terus loyo lakune wis derek-derek bahasa Indonesia ini apa wes. Pokoknya kosakata bahasa Jawa itu lebih paling kaya di dunia kok. Misal bahasa Inggrisnya keras, rice, bahasa Inggrisnya sego ya rice, bahasa Inggrisnya padi sing dulu ditumbuk ya rice. Tapi Indonesia kan Jawa kan boten. Gabah, pari, berpari jadi gabah, bergabah jadi beras, berberas jadi sego, dengan sego di sebuahnya lokal bebek. Kaya bahasa Jawa itu paling kaya kosakatanya dibanding bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Arab itu malah miskin mas kosakata. Terus ditopai bareng, bijik-bijik lah, penting jenengan paham. Derek-derek. Dicegat sama orang, ditulis lupa mau kemana, saya mau ke Batam. Kamu pernah ngaji ya? Kamu orang yang beragama tidak lupa? Beragama sekali. Allah memerintahkan untuk menyayangi makhluknya yang ada di dunia. Barang siapa yang menyayangi makhluk Allah di bumi, maka kelak akan diberikan kasih sayang makhluk Allah yang ada di langit. Barang siapa yang menyiksa Allah di bumi, maka kelak kamu akan disiksa oleh makhluk Allah yang ada di langit. Gak kowe lempu anakmu lempu loh. Jangan nanti goyang-goyang ini, kowe berarti nyiksa kalau makhluknya Gusti Allah. Lukman kalian anaknya langsung mencolot. Waduh berarti pulau salah. Nempat salah itu bakal dicocok jalan akhirat kowe. Disektopai jalan, karena apa? Nyiksa jalan. Waduh. Rina, topai bapak, jadi orang melas karo kowe. Salah kan? Ya pak, topai kowe, jadi orang ulang toto kromo. Bener ora? Nggih pak, salah kabeh topai bareng, jadi orang melas karo jalan. Memang urip itu pancen serba salah pak Bu. Dan terus pripun pak? Menurut gue, tuntun gue tekan Batam pak, baru itu disebelah. Dituntun teman sampai Batam karena Lukman takut disalahkan oleh orang lagi. Sampai di Batam apakah Lukman tidak disalahkan? Tetap disalahkan, bahkan lebih parah. Lukman, dalam pak, terus dino pak jarang atau bawa jarang atau pak ini. Saya tulis pak, lu kok bisa nih? Kau diwenehi nikmat karo Gusti Allah. Kamu diberikan nikmat oleh Allah, itu diwajib untuk dinikmati. Kenapa kamu sia-siakan nikmati Allah? Dimubadirkan, orang ditompaki padha karo kowe duwe motor, bensinnya ono, motore ora rusak, nggawa SIM, nggawa helm, STNK lengkap, bane ora bocor, bensinnya ono, nggawa duit, lho kok disetater karo dituntun, kuwi wong goblok liwat kemah. Kowe berarti orang bersyukur karo Gusti Allah. Nek orang bersyukur karo Gusti Allah, besok bakal mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Lukman akhirnya nopo? Stres, stroke kumat, geledak semaput, anaknya nangis. Karena apa? Disalah-salahkan terus. Begitu juga ibu-ibu, kita bersama-sama di sebuah komunitas guru TK negeri, guru TK negeri pembina ini menjadi komunitas. Mesti ono ketuanya, ono pengurusnya. Kita kadang hidup bersama dengan kepala sekolah dengan guru-guru yang lain. Kalau kita melihat sisi orang lain itu dari sisi kesalahannya, tidak mungkin tidak bisa mencari kesalahan orang lain. Gitu. Kepala sekolah Mulai guru nong biasa sih di kepala sekolah itu guru-guru nong. Rombongan. Dulu mau saya terus mau salah dulu misalkan ibu jual tawon mbak. Kalau kita mencari kesalahan orang lain akan selalu ditemukan kesalahan orang lain itu karena kita